Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, materi mengenai ilmu fikih dan juga usul fikih ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Sabit Latif MA, selaku dosen mata kuliah usul fikih, dan yang saya hormati pula teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih. Adapun topik pembahasannya yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian ilmu fikih dan usul fikih. Materi yang kedua yaitu mengenai perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Lalu yang ketiga yaitu mengenai objek ilmu usul fikih. Dan pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang urgensi mempelajari ilmu usul fikih. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa itu ilmu fikih? Ya, di sini ada pengertian ilmu fikih menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Al-Ghazali, ilmu fikih ini sebagai suatu ilmu mengenai hukum-hukum syara yang tertentu bagi perbuatan para mukallaf, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan yang sejenisnya. Lalu menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahro, ilmu fikih merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya menurut Al-Said Al-Zuraini, ilmu fikih ini adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan dikhususkan pada hasil atau produk ijtihad. Selanjutnya, pengertian mengenai usul fikih. Di sini juga ada pengertian menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Abdul Wahab Holak, usul fikih ini merupakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syara suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian menurut Abu Zahro, usul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, menurut Al-Amidi, usul fikih merupakan dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syara serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik. Nah, berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul fikih ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam dalil dan permasalahannya, serta tata cara mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Dalam ilmu fikih dan juga usul fikih, tentunya terdapat perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Jika ilmu fikih ini berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum tersebut. Kemudian, jika dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum suatu perbuatan. Sedangkan usul fikih itu akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan lalu,
Jika diibaratkan dengan makanan, yaitu misalnya dengan sayur, ilmu fikih ini produknya, sayurnya. Sedangkan usul fikih ini apa saja resepnya, seperti tata cara masaknya bagaimana, bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai objek ilmu usul fikih. Menurut para ulama ahli usul fikih, objek atau ruang lingkup usul fikih ini yaitu diantaranya yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Lalu yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat dengan berbagai permasalahannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian usul fikih ini adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut yang bermuara pada dalil syara', ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai urgensi mempelajari ilmu usul fikih. Al-Hudari Baik dalam kitab usul fikihnya, beliau menjelaskan tujuan mempelajari ilmu usul fikih, yaitu diantaranya yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Hal tersebut agar mampu menggali hukum syara' secara tepat. Lalu yang kedua, ilmu usul fikih ini sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid. Nah, hal tersebut dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Kemudian yang ketiga, yaitu memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan, sumber, dan dalil hukum. Nah, jadi usul fikih ini dapat dijadikan tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Lalu yang keempat, yaitu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Lalu yang kelima, yaitu mempelajari ilmu usul fikih ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu usul fikih ini atau ketika kita mempelajari ilmu usul fikih ini dapat memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode penetapan hukum itu sendiri. Cukup sekian penjelasan materi mengenai ilmu fikih dan juga usul fikih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.